Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah minggu yang terakhir di bulan Agustus. Kita percaya semua sudah siap di rumah masing-masing. Dan sebelum kita masuk ibadah kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari kami. Dan saat ini Tuhan, kalau kami belum mempersiapkan hati kami, persiapkan diri kami Tuhan untuk mengikuti ibadah bersama saat ini, meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami menyerahkan ibadah online pada pagi hari ini. Penyertaan Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kita akan siap bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Dalam segala keadaan kita akan tetap memuji Dia, bermazmur bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Tuhanku,
Haleluya. Puji bagi nama Tuhan, saudara kasih Allah. Kalau bulan Agustus ini identik dengan 17 Agustus, kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa dan negara kita. Dan semua diperoleh karena persatuannya. Dan kita percaya meskipun kita ada di rumah masing-masing, mungkin saat ini kita belum bisa bertemu, tapi kita tahu hati kita tetap bersatu. Amin. Satu di dalam roh kita dengan roh Tuhan pun itu harus ada di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, kita akan bertumbuh bersama iman kita di dalam persatuan yang kudus, persatuan di dalam Tuhan, satu di dalam roh-Mu. Tuhan saudara, kita yakin dalam kehidupan kita Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat ini ketika kita boleh menyediakan hati kita pada Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan boleh terjadi atas kita. Amin saudara. Kita akan nyanyikan dengan iman, kita pujikan dengan iman kita. Ku yakin Engkau masih sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupanku Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sanggup mengubah kehidupanku Tuhan. Haleluya. Yesus.
di dalam segala perkara. Karena Engkau tahu Tuhan, kami hidup hanya di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau kuasai setiap hati kami, Kau kuasai setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh Tuhan, dan Roh-Mu boleh bekerja atas kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang kami menyampaikan firman-Mu saat ini. Urapi dengan kuasa-Mu, kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman melalui hamba-Mu Tuhan, yang boleh meneguhkan setiap iman kami untuk semakin kuat, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bekerja dalam setiap hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat di tengah-tengah kita setelah memperingati hari kemerdekaan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang 12, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32. Sekali lagi, Yohanes pasal 12 ayat 32, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah dimerdekakan untuk meninggikan Dia. Di New York, Amerika Serikat terdapat sebuah monumen yakni Patung Liberty. Sebuah patung wanita dengan membawa obor kebebasan yang terangkat tinggi, dan patung tersebut telah memikat jutaan orang yang ditekan oleh tirani. Mereka ditarik kepada apa yang disimbolkan oleh monumen tersebut, yaitu sebuah kebebasan. Patung setinggi 46 meter merupakan hadiah bangsa Perancis kepada Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Patung ini dipahat oleh Frederick Augustin dan Gustave. Yang menarik Bapak Ibu saudara kasih, di atas tumpuan kaki Liberty terukir sebuah kata-kata puisi karya Emma Lazarus yang berjudul The New Colossus atau Patung Besar yang Baru. Puisi tersebut berbunyi demikian. Berikanlah aku orang-orangmu yang letih dan miskin, kumpulan orang banyakmu yang berjubel, yang rindu untuk menghirup kebebasan, sampah tercela dari pantaimu yang padat, kirimkanlah mereka ini yang tunawisma, yang diombang-ambingkan badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas ini. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, jauh sebelum monumen Patung Liberty ini berdiri, ada sebuah monumen yang sangat penting bagi sejarah umat manusia, yang menawarkan kemerdekaan, kebebasan, bukan hanya secara jasmani, tetapi kebebasan, kemerdekaan secara rohani. Monumen itu adalah monumen Golgota. Dari salib Yesus terdapat sebuah kebebasan secara jasmani dan rohani. Kemerdekaan sejati bukan dari Patung Liberty di Amerika, tetapi kebebasan sejati, kemerdekaan sejati dari monumen Golgota. Kalau kita simak, merupakan sesuatu yang tragis. Mengapa? Karena Putra Allah yang Maha Tinggi disalib bagi orang berdosa. Tetapi sejatinya
Yesus disalib karena menanggung dosa dan kesalahan kita. Dan dari salib itu Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-54. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari Golgota, Yesus menawarkan sebuah pengampunan kepada Bapanya untuk dosa dan kesalahan kita diampuni dan ditanggungkannya. Kemerdekaan sejati Yesus sudah tanggung dengan mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di atas salib itu juga Yesus berkata, "Sudah selesai." Yang artinya bahwa persoalan dosa kita sudah diselesaikan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan secara jasmani dan secara rohani. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Patung Liberty mengundang banyak orang untuk datang untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya, hari ini pada kita semua dari Golgota, Yesus menawarkan sebuah kemerdekaan kepada kita, kemerdekaan yang sejati, secara rohani. Tuhan membebaskan kita, memberikan kita sebuah kebebasan yang sempurna. Kalau dalam puisi yang kita baca tadi, mengundang orang yang mengalami kesulitan, dan dari salib Yesus berkata kepada kita semua pada hari ini, berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan." Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari monumen Golgota itu semua sudah selesai. Persoalannya adalah bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal 6 ayat 16 dikatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Tugas kita saat ini sebagai orang-orang yang setelah dimerdekakan oleh Yesus adalah meninggikan Dia. Agar apa? Agar banyak orang mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mungkin timbul sebuah pertanyaan, kalau hari ini kita sudah merdeka, kalau Yesus di kayu salib sudah memerdekakan kita, tetapi mengapa kita masih dalam menghadapi masalah, masih sakit, masih lemah, masih menderita, masih kekurangan, dan persoalan-persoalan lain yang seakan-akan memenjarakan kita, mengikat kita, merusak kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi, Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita yang barangkali menjadi inspirasi kita, Bapak Ibu. Pada suatu ketika ada seorang pria tua berjalan-jalan di tengah hutan, dan pada saat itu dia melihat seekor rusa sedang dikejar-kejar oleh seekor singa. Tidak tahu bagaimana caranya, akhirnya pria ini kemudian berhasil menyelamatkan rusa itu dari terkaman singa. Rusa itu dibawa pulang, dia rawat dengan penuh kasih, luka-lukanya dibersihkan. Tentunya rusa itu menjerit kesakitan karena dibersihkan dari kotoran itu bukan sesuatu yang enak. Kakinya yang patah dia rawat dengan baik supaya lurus. Rusa pun mengalami kesakitan. Dengan kasih rusa itu dirawat, diobati, dipelihara, sampai akhirnya rusa itu sembuh. Bapak, Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, rusa itu dimasukkan ke dalam kandang, diberi makan, dipelihara dengan kasih oleh pria itu. Lalu sang anak dari pria itu berkata, "Bapak, engkau sudah menyembuhkan, engkau sudah menyelamatkan, kenapa engkau tidak melepasnya kembali ke hutan? Kenapa engkau masih menaruh dia dalam kandang? Mengapa engkau tidak memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada rusa itu untuk kembali ke alamnya?" Sang pria ini berkata kepada anaknya, "Anakku, ada waktunya. Kalau hari ini
rusa ini saya lepaskan, maka dia belum cukup tangguh untuk menghadapi kejaran singa. Kalau hari ini rusa saya lepaskan, dia belum cukup kuat untuk menghadapi singa. Nanti ketika badannya sudah betul-betul kuat, ketika dia sudah bisa lari ketika dikejar-kejar singa, bahkan pada satu saat dia sanggup menghadapi singa, maka saatnya akan saya lepaskan. Bapak Ibu, saudara yang kasih, rusa itu adalah kita. Singa adalah iblis yang senantiasa mengintai kita. Kadang kita tidak berdaya menghadapi singa yang demikian buas. Kita terluka dengan dosa kita terjatuh dengan dosa kita. Dan pria itu adalah Yesus sebagai Bapa yang baik dan penuh kasih. Ia merawat kita, ia membersihkan dosa-dosa kita. Dan ketika dosa kita dibuang, rasanya sakit, kita meronta-ronta, mengapa seperti ini? Tetapi itu untuk kebaikan kita. Ketika tangan kita, kaki kita bengkok, jalan kita mulai serong, Tuhan meluruskan, menekuk tulang-tulang kita agar kembali kita bisa berjalan dengan benar, dan itu terasa sakit. Tuhan mendidik kita, Tuhan menegur kita, Tuhan membentuk kita karena Tuhan mengasihi kita. Kita tidak dilepaskan, diberi kemerdekaan semerdeka-merdekanya. Karena apa? Karena kita belum cukup kuat menghadapi iblis. Karena kita dipersiapkan, bukan hanya sanggup lari dari terkaman iblis, tetapi kita dipersiapkan untuk sanggup berhadapan dengan iblis. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang hari ini kita dengar adalah bagian dari sebuah perikop yang disebutkan bahwa Yesus memberitakan kematiannya. Ada saat-saat di mana Yesus menghadapi kritis secara manusia, dan Yesus berkata seperti yang kita baca hari ini, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tugas kita adalah meninggikan Dia. Tugas kita adalah memuliakan Dia. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan bersaksi. Sebuah pertanyaan, apakah saksi itu? Saksi itu berbicara tentang menceritakan sesuatu yang ia lihat, menceritakan sesuatu yang ia alami, yang ia ketahui. Kesaksian bukan pendapat kita, tetapi apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Sudahkah kita berani bersaksi? Menarik kata kesaksian dari bahasa Yunani marturia. Kata marturia erat kaitannya dengan kata martir. Martir berarti orang yang mati karena kesaksiannya, orang yang berani mati karena imannya. Sebuah pertanyaan pada diri kita, sudahkah kita siap menjadi martir untuk meninggikan Dia agar nama Tuhan dimuliakan, agar banyak bangsa diselamatkan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Berbicara apa? Allah mendidik kita melalui ujian kehidupan kita agar kita berani menjadi saksi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari keadaan apapun kita sekarang saat ini, kita anggap bahwa ini adalah persiapan Tuhan. Ini adalah sebuah cara Tuhan mendidik kita, mengasihi kita, untuk kita dipersiapkan menjadi saksi-saksi Kristus. Karena perintah Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersaksi untuk menyatakan kasih Tuhan. Mungkin kita tidak bisa ngomong banyak, tetapi sejatinya hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka.
Maka ketika kita hidup dengan benar, kita sedang menyaksikan Allah. Orang tidak bisa melihat Tuhan, tetapi orang bisa melihat hidup kita, orang-orang yang di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Mari kita gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh untuk kita terus memuliakan namanya, meninggikan Dia, kita bersaksi untuk kemuliaan namanya. Kiranya di hari kemerdekaan ini, di hari kita melengkapi hari kebebasan bangsa Indonesia dari penjajah, hari ini kita semua juga dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita, dan kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita satu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan karena kasih Tuhan. Kami orang yang dibebaskan secara jasmani dan secara rohani. Ada tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan, yaitu kami meninggikan Engkau melalui kesaksian hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh menteri-menterinya. Kami berdoa untuk seluruh pejabat negara. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Biar dengan hikmat dan makrifat-Nya, kiranya Tuhan akan memberkati para pemimpin kami untuk menghadapi situasi saat ini, situasi pandemi yang belum selesai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai bangsa ini, supaya bangsa kami boleh benar-benar dimerdekakan. Bukan dari penjajahan yang nyata yang pernah kami alami, tetapi kemerdekaan secara rohani kami boleh dimerdekakan. Berikan kami keselamatan, ketenangan, untuk kami boleh hidup dalam suasana damai, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPSDI ya Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan memberkati mereka. Anak-anaknya diberkati, rumah tangganya diberkati, orang tuanya diberkati, saudara-saudara semua diberkati. Untuk kami senantiasa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja ya Tuhan, yang saat ini karena pandemi mengalami stagnasi. Ya Tuhan, hadir melawat kami untuk pada minggu yang akan datang, kami sudah boleh beribadah secara bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang masih dalam mencari pekerjaan, jemaat yang bekerja, jemaat yang tani, jemaat yang dagang, jemaat yang masih kuliah, sekolah, Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat GPSDI ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Engkau sudah memakai para hamba-hamba-Mu untuk melayani pagi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami pagi hari Tuhan. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah-limpah untuk kami Tuhan. Kami semakin cinta Engkau, kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami semakin takut akan Engkau Tuhan, dan nama Tuhan dipermulakan. Terima kasih Bapa surga. Kami percaya berkat-berkat Allah menyertai kami mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, marilah angkat tangan kita, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.